Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah jelang buka puasa. Kita masih bersama kitab Fadlul Islam di bab yang ke-12. Kita sudah sampai halaman 58. Ya, halaman 58. Silakan Mas Syah dibaca. Wa fi riwayatin qala al-mu'allif ta'ala wa fi riwayatin al-waba'u alladhina yasrufuna idza fasada an-nasu. Dalam sebuah riwayat, orang-orang terasing adalah orang-orang yang masih baik saat manusia rusak. Hadis riwayat Ibnu Ahmad nomor 16.690 dalam Jawaid Musnad. Ya. Dibaca tambahannya warawahu Ahmad. Rawahu Ahmadu min tariqi Sa'd bin Abi Waqqas wa fihi fatuba yawma idzin bil waba'i idza fasada an-nasu. Dan Ahmad meriwayatkan pula dari jalur Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tambahan beruntung orang-orang yang tak asing pada hari itu tatkala manusia rusak. Riwayat Ahmad nomor 1604. Ya, jazakallahu khairan. Jadi kita masih membahas orang-orang yang terasing, ya, yang dikatakan oleh Nabi SAW tuba atau beruntung. Ya, seperti apa sifat mereka? Di sini dijelaskan al-ghuraba alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang-orang yang beruntung yang dianggap asing itu orang-orang yang tetap bertahan baik ketika orang lain rusak. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu adalah manusia-manusia yang memegang prinsip, tidak mudah ikut-ikutan, tidak seperti air di atas daun talas. Ya, itu adalah sebuah perumpamaan untuk menggambarkan orang yang tidak punya prinsip. Ya, temennya bolos, ikut apa? Bolos. Ya, temannya melanggar aturan, ikut melanggar aturan. Itu orang yang tidak punya prinsip. Ya. Al-ghuraba, orang-orang yang beruntung, yang dianggap asing, itulah orang yang tetap bertahan baik walaupun sekelilingnya pada rusak. Walaupun teman-temannya pada korupsi, dia tetap bertahan untuk tidak korupsi. Walaupun teman-temannya pada bohong, dia bertahan untuk tidak bohong, tetap jujur. Ketika dia piknik, hiking, misalnya naik gunung sama teman-temannya, ketika teman-temannya waktunya sholat, pada nggak sholat, maka dia tetap sholat. Ketika teman-temannya pada berbuat maksiat dengan HP-nya, maka dia tidak mau berbuat maksiat dengan HP-nya. Itulah orang-orang yang beruntung, tidak mudah terpengaruh. Dimanapun dia berada, dia akan tetap jadi mutiara. Mutiara ketika dimasukkan ke comberan, apakah mutiara itu berubah? Jawabannya enggak. Mutiaranya tetap mutiara, walaupun ada di comberan. Ya, mutiara tetap bersinar dimanapun dia berada. Jadilah muslim-muslim yang seperti mutiara. Fatuba yauma idzin lil ghurabai idza fasadan nas. Ini mirip. Ya, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang tetap bertahan baik walaupun lingkungannya rusak. Ya, meskipun kita dianjurkan tentunya untuk mencari lingkungan yang baik. Makanya Rasulullah SAW diperbolehkan oleh Allah untuk meninggalkan mana? Mekah, menuju ke Madinah, karena Mekah saat itu tidak kondusif
masyarakatnya rusak. Sehingga kaum muslimin tidak bisa maksimal di dalam beribadah kepada Allah, bahkan mereka dihalangi untuk beribadah. Baru kemudian mereka diizinkan untuk hijrah ke Madinah yang lebih kondusif. Itu idealnya seperti itu. Idealnya kalau kita mencari lingkungan, entah itu lingkungan rumah, lingkungan pekerjaan, lingkungan belajar, itu idealnya kita mencari yang baik. Tapi kadang-kadang kita menghadapi realita yang tidak demikian. Kita sudah terlanjur punya rumah di lingkungan yang rusak misalnya. Kita mau pindah belum bisa karena keterbatasan biaya. Maka saat itu kita berupaya untuk mempertahankan prinsip kita. Bagaimana kita istiqomah berpegang dengan kebenaran ketika orang-orang menyimpang. Ya, berusaha untuk mengkonsumsi yang halal ketika orang-orang mengkonsumsi yang haram. Ya, berusaha untuk berkata jujur ketika banyak orang berdusta. Berusaha menahan diri untuk tidak ikut main game ketika teman-teman pada main game. Ini semuanya adalah sesuatu yang menyebabkan orang menjadi beruntung. Ya, menjadi beruntung. Dan mudah-mudahan kita semuanya, ya, dan juga keturunan kita, keluarga kita, orang-orang kita sayangi dan kaum muslimin bisa istiqomah untuk menjadi orang-orang yang baik sekalipun orang lain pada rusak. Itulah manusia-manusia yang beruntung. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.